pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Kita musuh ketidakadilan sudah. Siap jadi musuh ketidakadilan. Siap jadikan ketidakadilan sebagai musuh bersama. Terbukti kasus politik yang dikemas dengan kasus hukum. Habib Rizik bongkar alur kasusnya bahwa hukum hanya dijadikan legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap dirinya dan kawan-kawan. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4/11 dan 212 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di ibu kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib, dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki, rentetan teror dan intimidasi, serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang datang secara terus-menerus tanpa henti dari sejak aksi bela Islam 4/11 dan 212 di tahun 2016, lalu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, serta pengasihan saya di kota suci Makkah selama 3,5 tahun dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar yang didanai para oligarki, sehingga ketiga kasus hukum tersebut hanya dijadikan sekadar alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes. Ada satu segmen di dalam politik kita yang berupaya untuk mengarahkan opini publik menuju 3 periode itu. Saya kira itu yang lagi direncanakan. Sebab kalau kita lihat sebetulnya genealogi dari lembaga-lembaga survei ini, kan sebetulnya tokohnya itu juga, dan mereka pernah punya satu lembaga lalu pecah
Sama dengan partai juga sebetulnya, partai induknya Golkar lalu pecahannya kiri kanan tuh. Tapi cara berpikirnya masih sama. Demikian juga di lembaga-lembaga survei ini. Jadi sangat mungkin itu lembaga survei A dan lembaga survei B saling titip pertanyaan untuk konstituen yang sama sebetulnya tuh. Respondennya juga sama yang dipelihara di daerah-daerah tuh. Petugasnya sama tuh. Jadi inilah yang disebut sebagai oligarki opini publik itu. Tidak seperti para penegak hukum yang lainnya yang saat bersidang. Aduh, sudah hampir bisa dipastikan bahwa persidangan ini adalah persidangan politik, walaupun kasusnya seolah-olah diputus dengan kasus-kasus hukum. Dan namanya persidangan politik itu tentu kepentingan penguasa sangat besar, dan itu akan sangat mempengaruhi proses persidangan, dan pada ujungnya adalah mempengaruhi sampai ke vonisnya. Apapun kezaliman yang lakukan, apapun ketidakadilan yang kalian lakukan, apalagi ini di bidang hukum, apalagi hakim selalu memutuskan keadilan, kebenaran atas dasar Tuhan yang Maha Esa, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Ngeri. Apapun agama kalian lah, agama jaksa, agama hakim, agama panitera, agama humas, pengadilan negeri Jaktim, apapun agama kalian, saya nggak mau tahu kalian mau Islam, mau bukan Islam, mau bos kertas segala macam. Tapi saya yakin kalau kalian orang-orang beragama, kalian ada konsep akhirat. Itu yang selalu saya ulang-ulang. Ada konsep akhirat, ada konsep hari pembalasan, ada konsep mahkamah keadilan yang mutlak, mahkamah Allah Maha Kuasa, yang tidak bisa lagi disogok, tidak bisa lagi diiming-iming dengan duit, jabatan, pangkat, tidak bisa lagi ditekan-tekan dengan ancaman-ancaman segala macam seperti yang kalian selama ini lakukan dunia ini. Maka ngeri sekali. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan keputusan. Setiap kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah akan memberikan balasan, dan setiap kejahatan walaupun sebesar zarah, apalagi kezaliman yang sangat luar biasa yang terus menerus, Allah akan juga memberikan balasan yang sangat pedih. Pilihan ada pada kalian, wahai hakim, wahai jaksa, wahai panitera, wala semualah orang-orang yang terlibat dalam proses hukum ini, termasuk polisi dan sebagainya. Pledoi Habib Rizik Syihab. Kasus ini dendam oligarki usai Ahok kalah. Terdakwa Habib Rizik Syihab menilai pelbagai kasus pidana yang menjeratnya usai tiba dari Arab Saudi ke Indonesia semata-mata adalah kasus politik yang dikemas sebagai kasus hukum. Habib Rizik bicara demikian saat membacakan pledoi kasus kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia menilai jerat hukum tersebut tidak lepas dari dendam politik para oligarki pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok usai kalah di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan, kata Habib Rizik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik menganggap semua kasus yang menjeratnya kini tidak bisa dilepaskan dari rentetan aksi bela Islam 411 dan 212 yang digelar pada akhir 2016 lalu. Kala itu masa menuntut Ahok yang diduga telah mendustakan agama untuk diadili dan dijebloskan ke penjara. Habib Rizik mengatakan bahwa Ahok yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta kala itu dituding didukung oleh para oligarki. Oligarki itu, kata dia, sukses menggalang dukungan mulai dari presiden, aparat keamanan, ASN di ibu kota Jakarta untuk memilih Ahok. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong, kata dia. Singkat cerita, Habib Rizik mengatakan saat itu perjuangan umat berhasil melengsarkan Ahok. Ahok kala itu kalah di Pilkada DKI Jakarta
2017 dan masuk ke penjara. Kekalahan Ahok di pilkada, kata dia, justru membuat para oligarki dan gerombolan pendukungnya itu murka dan marah besar. Akibatnya, kata dia, eskalasi politik semakin memanas dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah, sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung. Setelah itu, Habib Rizik bercerita dirinya dan kawan-kawannya diklaim menjadi target kriminalisasi sepanjang tahun 2017. Ia mengklaim telah dijadikan target operasi intelijen hitam berskala besar karena banyak rekayasa kasus di hadapan kepadanya. Tidak hanya itu, Habib Rizik mengatakan operasi intelijen hitam telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap dirinya dan rekan-rekannya. Dia mencontohkan adanya pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI hingga penembakan kamar pribadinya di pesantren Markas Syariah Megamendung Bogor. Hingga kemudian, setelah kembali dari Mekah, Habib Rizik langsung diproses hukum terkait kasus kerumunan abai protokol kesehatan. Menurutnya, proses hukum yang dikenakan kepadanya tidak lepas dari dendam politik, tidak murni hukum. Dalam kesempatan yang sama, dia meminta agar bebas murni dari segala tuntutan di kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Habib Rizik sudah membayar denda 50 juta rupiah sehingga merasa tidak bisa dikenakan hukum pidana. Jaksa sendiri telah menuntut Habib Rizik dengan hukuman penjara selama 2 tahun di kasus kerumunan Petamburan. Ia juga dilarang untuk bergabung menjadi pengurus ormas selama 3 tahun akibat perkara tersebut.